Di mana ada muka bumi berserakan, di mana ada orang banyak, di situ ada rumah makan. Ambo jauh tawang, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Papua, sampai di Papua rumah makan Padang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo rasanya ke tinggi ko indak lo, raso ceramah. Rasul pulang ke kampung saya rasul. Kadang awak penceramah kau kan najaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kau rasul indah. Rasul pulang baswojo keluarga awak. Memanglah ambo ke Bukit Tinggi bukan penceramah tamu nan diundang. Ambo adalah anak kemanakan nan pulang ke kampung halaman. FKPPI, ado. Pancasila, ado. FPI, ado. Semangat Laskar Jihad Mujahidin Penyelamat Syariat, ado. Walaupun awak berbeda seragam, tapi tetap menjunjung kalau inyo satu Islam, satu akidah, kita tetap diikat dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adonan indak seagamo Jawa, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Kristen, kita tetap diikat dalam bingkai negara kesatuan Republik. Jangan tanya tentang kecintaan orang Minangkabau dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Cukupkah itu para ulama? Cukup. Imam Bonjol dari mana itu? Dari Minangkabau. Haji Abdul Malik Karim Amrullah dari mana itu? Minangkabau. Buya Muhammad Nasir dari mana itu? Ini Ustaz sebut, jangan lagi nanti kalau disebut Minangkabau. Apa yang anda ingat Minangkabau? Randang, gulai paku. Itu tak usah kau tanya. Di mana ada muka bumi berserakan, di mana ada orang banyak, di situ ada rumah makan. Ambo jauh tawang, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Papua, sampai di Papua rumah makan Padang. Dalam hati ambo kola rasanya lah muak makan kau di Pekanbaru, sampai di Papua iko jole. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Baik support fisik makanan maupun keilmuan maupun ilmu agama. Jangan tanya lagi. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Canduang, pendiri Inyak Jaho, Inyak Canduang, berdirilah keilmuan besar sampai ke Aceh, sampai ke Medan, sampai ke Riau. Persatuan Tarbiyah Islamiyah Muhammadiyah. Siapa yang tak kenal Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, Persis Persatuan Islam, Buya Muhammad Nasir, berbeda tapi mereka tetap bersama. Itulah maka judul kita merajut ukhuwah Islamiyah. Orang Minangkabau adalah orang yang bisa berteman, bergaul dengan siapapun. Betul? Sampai di mana orang Minangkabau merantau? Semakin luas muka bumi, alam terkembang menjadi guru. Di mana ada simpang ampat, di situ ada rumah makan. Nah, aku ada orang awak, profesornya. Somad. Iya Pak. Somad. Iya PT. Tahu ndak manga orang awak aku ndak bisa main bola? Manga inyo ndak bisa mencari orang banyak. Kalau nampaknya orang banyak, inyo ndak fokus ke tiang gawang tu leh. Soal nampaknya orang banyak, enggak lewat leh. Bangga, ambo bangga. Apa nan Ustaz banggakan? Bisnis besar Tanah Abang. Siapa punya? Orang awak. Toko nan gadang, orang awak.
Artinya apa? Ambo selalu di mana tampe, belanjalah ke tempat warung muslim, bangkitkan ekonomi umat. Saudaramu itu nanti kalau kaya, dia akan membangun madrasah, dia akan menyekolahkan anak yatim, dia akan membayar zakat, infak, wakaf, sedekah, dan dia akan membangun masjid, dia akan pulang ke kampung halaman, dia akan membuat tabligh akbar. Itulah orang Minangkabau. Betul? Salah ceramah hamboga. Adonan berjihad lewat pengajian, ada yang jihad lewat baca kitab, ada yang jihad lewat tarekat, ada yang jihad lewat harta, ada yang jihad lewat parlemen. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum, yang paling mulia indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda tadi yang hebat berkuda, setelah badannya sehat, bebas narkoba, tidak merokok, ikut tes polisi. Kira-kira anak Minangkabau Bukit Tinggi yang hebat berkuda lulus tes, lulus enggaknya ikut tes polisi? Lulus di tes di Polri, Polisi Republik Indonesia. Badan sehat, berotot. Kamu ikut fitness ya? Enggak, Pak. Kenapa berotot? Ambo naik kudo. Ambo dulu termasuk yang minder kalau mencari orang-orang di fitness dan gadang-gadang. Bantu Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger. Tapi belakangan ambo pede. Manga rupanya nan gadang-gadang tuh homo. Tuh nata tangkok patang pesta gadang di Jakarta. Waduh. Di mana gedung sana? Tapi ndak sadonyo. Nang gadang-gadang jangan tersinggung. Biasanya ada nang gadang tersinggung pulang sakit jantung mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperiksa anak dari Bukit Tinggi, badan sehat, dadanya di scan dadanya. Bersih. Kenapa? Tidak merokok, tidak pakai sabu-sabu, tidak pakai narkoba. Sekarang anak ketek pun lah diperiksa dadanya penuh lem kambing. Lem, bensin, tidak ada itu di Bukit Tinggi. Betul? Kenapa? Karena semua penjual toko bangunan tidak mau menjual kepada anak SMP. Takut dia. Ambo ko buya, Baniago ko bukan nak cari kayo, ingin cari barokah. Kalau ada anak SMP nan cabut dari sekolah, ingin membali lem kambing ambo indah ambo jual. Dari mana? Mau beli lem pak? Mau pakai lem ya? Mana surat keterangan dari Polres? Tapi kalau neneknya nanti bo kami jual. Rupanya nenek pun tak tangkok juga pakai lem kami. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ini mesti dipagari. Ini umat ini baik. Umat ini baik. Umat ini sudah baik insyaallah. Amin. Tapi pagarnya juga harus lebih baik. Apa pagar umat ini? Alim ulama, nenek mama jadi pandai. Alim ulamanya jangan sampai condong karena materi. Betul? Nenek mamanya haruslah menjadi pokok yang rimbun di tengah pokok kayu yang besar. Nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tampai basanda, daunnya tampai banaung, akarnya tampai baselo. Betul? Di tempat kami ada juga bantu itu pokok kayu ya. Tapi tidak dapat kami banaung. Manga inyo pokok bonsai. Itu namanya pagar makan tanah lapang. Bukan pagar makan tanaman. Karena pagar ini dibuat untuk menjaga tanaman-tanaman ini. Akidahnya jaga. Siapa yang menjaga akidah? Ulama. Adat istiadatnya jaga. Bagaimana menjaga adat istiadat? Jangan sampai Ustaz Somad nanda beradat.
Berceramah pakai tangan kiri. Oke, tangan kanan. Adat istiadatnya jaga. Ustaz nak beradat. Mangga mengecek kareh-kareh di muka orang tua. Oke, ambo turunkan suara ambo. Adat istiadatnya jaga. Mari kita jaga umat ini. Mari kita. Lalu kami lebih. Agamanya dijaga oleh siapa? Ulama. Siapa yang menjaganya? Pondok pesantren Candung, pondok pesantren Islamic Center, pondok pesantren. Ini yang menjaga Diniyah Putri, Muhammadiyah, Perti. Ini yang menjaga. Ini ulama. Jangan sampai keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zikirnya dijaga. Siapa yang menjaga zikirnya? Mursyid tarekat Naqsabandiyah, mursyid tarekat Sattariyah, mursyid tarekat Khalwatiyah. Zikirnya dijaga. Jangan sampai dia ikut aliran sesat. Tapi dalam masalah politik juga mesti dijaga. Jangan sampai suara yang ramai ini mubazir. Jangan sampai kambing punya susu, sapi punya nama. Susunya apa? Susu sapi. Dicium bau kambing. Ini suara umat Islam. Ini suara orang yang sudah pengajian. Tapi kenapa diambil orang sekuler yang benci ajaran Islam, yang tidak memperjuangkan syariat Islam, yang susu merusak ajaran Islam? Maka umat Islam harus mengerti politik. Abdul Somad bukan jurkam. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad hanya ingin suara umat Islam, suara umat Islam diberikan kepada calon anggota DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Pilihlah orang yang memperjuangkan adat basandi syara basandi kitabullah. Salah ceramah hamba kau? Salah ceramah hamba kau? Beko kalau ada apa-apa, bela lah. Hindari ujaran kebencian, jangan sebarkan hoax, jangan ambil money politik, dan jangan sampai golput 17 April. Pesan Panwaslu dan Bawaslu. Kira-kira terbantu ndak Panwaslu dengan Bawaslu dengan ceramah hamba kau? Sampai kini ndak ada penghargaannya kamu. Ustaz minta, enggak menyambi saya. Lah, kami Banwaslu dan Pawaslu mengucapkan terima kasih pada Ustaz Somad yang kemana-mana sudah mensosialisasikan. Kami mengecek enggak ada di dalam adik orang. Jangan ambil duitnya. Banyak kok Buya, 2 juta. Ambillah. Ambil pitinya, masukkan ke plastik tadi. Ambil pitinya, masukkan ke plastik tadi. Foto. Jangan terima uangnya. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Yang ditolak. Orang itu kalau ditolak, ini uang, kami nggak terima uang. Ini makin kareh. Kami nggak. Ustaz kok tahu? Ambo lah dapet. Ambo siasana lagi fiti, ambo terima. Ambo ambil, ambo serahkan ke panti jompo, ke anak yatim. Menyasar ngasih kamu. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Kalau ngasih bareh, ambil barehnya. Bagikan ke panti jompo anak yatim. Assalamualaikum, panti asuhan Muhammadiyah. Waalaikumsalam. Iko ada bareh. Bara, ada 3 guni. Baik apa kini? Enggak, bareh-bareh dari pos. Beko pulang dari siko, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum, Pak Ketua Panti. Ya, bara anak yatim siko. Ada 300 orang. Sehari bara makannya. Ayo 5 baleh guni lah. Bapak ni yang lagi? Enggak, bertanya saya dulu. Beko kalau ada mau dapat ambo hantar siko. Jadi awak lah tahu mapping lokasi lah, jalan lah.
Jangan diambil. Beko diambil rusak istikharah awak. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nampak mukanya? Dia apa nampak? Lah 3 jam di rumah. Gambarnya 3-3. Ustaz Somad, saya setiap solat selalu ingat Ustaz. Bahaya tu. Bila tak ingat apa? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Awak ingat Allah, ingat caleg ndak ba'a, pilpres, pilek, pilkada, iko memanglah makanan awak setiap 5 tahun sekali, betul? Jangan putus silaturahim gara-gara iko. Jangan berkelahi di grup WhatsApp sampai pecah HP. Memangnya kalau inyo naik duduk terganti HP wah. Indah jo. Oleh sebab itu maka silaturahim tetap terjaga. Jangan sampai rusak. Setuju? Nah, habis kami naik kudo, cameh hambo tadi. Waktu jamaah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Malumpek kudo ko. Disangko kudo ko lah perang Badar. Wah lumpeknya. Ambo suruh. Kudo ko ndak paham takbir semangit sama takbir parang. Aku ambo kira kudo ko ingin nyoba jihad juga gini kok. Ambo kalau tadi jatuh jo dajel sakitnya ndak seberapa malunya. Iko lu orang lah streaming. Beko keluar berita Ustaz Somad tajungkal di pada Bukit Tinggi. Kan malu awak. Ambo tadilah duduk jaim lah awak kan. Padahal dalam hatiku kalau jatuh. Ya. Akhirnya ambo banyak-banyak berselawat Allah. Ambo naik tadi subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesudah duduk tenang sampai tapi ambo ndak ada cameh dek baduo jel. Ada dajel. Andai pun jatuh kan baduo Pak. Jatuh malunya bagi duo. Sampai turun disambutlah 2 anak muda. Basilik anak muda aku. Pisaunya ambo ndak memperhatikan. Tim sebelah kau Bang Henry menyebut, Ustaz, yo pisaunya asli. Iyo, ditampek lain pisau keris aluminium foil. Di Bukit Tinggi, rupanya orang Bukit Tinggi kau ndak laku kalau ndak original. Nyo asli. Pisau asli. Pisaunya asli. Bosilat, Masya Allah, tabarakallah. Di belakangnya ada pulau anak gadis nan menari. Apa makna filosofi ini? Artinya apa? Orang Minangkabau itu lembut. Selembut anak-anak gadisnya. Tapi juga dia bisa garang segarang anak-anak lajangnya. Jangan main-main dengan orang Minangkabau. Lembut. Cuma kalau Ustaz setuju dengan acaraku. Apa ndak setuju? Ikut bukti orang Bukit Tinggi sanang Jawa. Cuma kalau boleh usul. Boleh hamba usul? Boleh. Cubalah dilatih dan menari ko anak-anak TK. Sebab kalau anak gadis ko, anak TK, cuba kalau anak TK menari. Mencari anak TK ku ingat awak anak di rumah. Tapi kalau anak gadis ko lupa bini awak di rumah. Nan tadi itu ndak wah, nan lalu biarlah balalu. Betul? Baik. Jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak muda dan basilek tadi, tentulah anak muda itu sudah selamat dari narkoba. Anak muda dan basilek tadi, andai datang Jepang, Belanda ingin menyerang kita, mereka sekali silat dia, insya Allah Belanda berteriak, pejuang-pejuang Minangkabau, Belanda serang. Pulang Belanda ke Amsterdam, tinggal durian Belanda. Jepang serang, tinggal lubang Jepang sama sendal Jepang. Habis orang Jepang kau pulang sadanya.
Barulah ambo faham manga Japang tu takwi je orang awak. Sudah soman lihat sendiri bagaimana anak muda Minangkabau bersilat. Sebodoh-bodoh anak Minangkabau, setolol-tolol anak muda Minangkabau. Yang dua ni pasti dia tidak tinggal. Apa itu? Membaca Quran dan basile. Jadi apa? De inyo tinggal di surau. Filosofi Minangkabau. Kalau tidak percaya, teslah. Silatnya mantap, baca Qurannya mantap. Ustaz Somad itu hanya muji-muji saja, hanya melambungkan tinggi saja. Ambolah mencaliak dengan mata ambo sendiri. Ambo caliak tadi, nan basilik tu ambo caliak. Cuma anak gadis di belakang tu enggak. Ambo ketek-ketek aja ambo caliak. Tapi nan basilik aku ambo caliak. Mangana anak gadis tu enggak usah caliak. Kamera jamaah kamato ambo sadonya. Kalau itu ambo calik, di komen dek orang Ustaz gatal gitu. Ambo lah tahu itu. Maka ndak ada ambo calik, silik itu aja ambo calik. Agak-agak lupa kameramen baru ambo ke situ. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, kalau ada katanya orang ragu, takut, ini tenaga asing akan datang ke negeri kita, akan menguasai bisnis kita. Bisnis Minangkabau tidak akan hilang, karena darah bisnis perniagaan mengalir dalam diri orang Minangkabau. Anak-anak muda yang datang menyerang, merusak dengan narkoba. Mungkin negeri lain, iya, tapi tempat kita tidak. Kenapa? Anak-anak muda kita adalah petarung yang tangguh, meluluh lantakkan alam semesta. Dia adalah pejuang, dia adalah pejuang. Tapi dia tetaplah berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi yang memulai tausiah jam 9, kinilah jam 10 kurang 5 balik. Ampe 15 minit ambo tagak di sekolah. Tapi rasu ambo baru 5 minit.